menyala, kita tetap menyala untuk melayani Tuhan dan jangan pernah lalai untuk melayani Dia, memberitakan Injilnya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Tiada dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Tiada dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Tiada dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala
menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan, bagaimana kita untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Karena sudah banyak orang yang tidak fokus lagi dalam pelayanan, tetapi dalam jabatan, dalam uang, dalam harta, dalam wanita juga, terutama yang laki-laki. Mari kita sama-sama ambil bagian dalam pelayanan, mengingatkan semuanya bahwa dalam hidup ini yang terutama adalah Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami menyembah Kau Tuhan, kami mohon pengampunan Padamu. Saat ini Tuhan, banyak hal yang membuat kami kehilangan fokus untuk melayani Engkau Tuhan. Baik kesibukan-kesibukan Tuhan, baik berita-berita. Engkau di atas segalanya Tuhan. Kau sanggup melakukan segala perkara, bahkan dimanapun kami berada. Tak pernah meninggalkan kami, sedetik pun Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau fokus, mau kembali melayani dengan sungguh. Sekali Yesus, selamanya Yesus, hanya Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Kami sembah, kami percaya Kau pilih dan panggil kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, memberitakan Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mencari kerajaan-Mu Tuhan dalam setiap keadaan apapun Tuhan. Biarlah kami tetap mencari kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu saat malam hari ini Tuhan memberkati kami Tuhan, meneguhkan kami Bapa, mengoreksi kehidupan kami, mengajari kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan apapun Tuhan, Engkau Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih sungguh kita katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya, saya kembalikan kepada hambanya. Baik, Silakan Pak. baik. Terima kasih Pak Deriksen, Bu Elia. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk penyertaan Tuhan. Anugerah dan kasih setia-Mu yang sungguh besar atas kami semua Tuhan, membuat kami selalu diperkenankan untuk berada di hadapan-Mu dan melayakkan kami Tuhan, untuk boleh dapat berkumpul di sini Tuhan bersama dengan teman-teman dari tubuh Kristus Ilahi Ministry ini Tuhan. Dan di saat ini juga di sore hari ini yang hujan ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang Tuhan Kau tempatkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus di dalam pewartaan firman ini Tuhan, kiranya Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, yang terbatas, yang tidak ada apa-apanya Tuhan, dan kiranya Kau mengurapi Tuhan mulut dan bibir hati hamba ini Tuhan, sehingga firman-Mu yang disampaikan ini Tuhan sesuai dengan isi hati-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat mengerti dan mengenal kasih-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan Yesus Kristus, dan mengenal pribadi-Mu Tuhan. Engkau pimpin pewartaan firman ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama Yesus. Amin. Shalom teman-teman, shalom. Sudah lama ya kita nggak ketemu di Zoom ini. Kalau nggak salah udah tahun lalu saya bersama-sama dengan Bu Elia juga di sini. Suara saya kedengaran dengan baik kan ya? Kedengaran Baik, dengan Pak. baik, bagus, baik. Bu Elia, saya bisa share screen ya? Ya, Pak, silakan. Bentar. Ya. Dapat kelihatan, Pak? Belum. Belum ya? Belum. Oh, ini. Bentar. Nggak ada ya? Bentar. Nah,
Kelihatan ya, pasti ya. Ada. Jelas. Kelihatan, Oke, kelihatan. oke. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan di hujan yang bikin macet ini Jakarta, saya dari suatu tempat di Cikini. Sebenarnya on the way back to BSD, tapi karena hujan begini saya lebih baik untuk singgah di sini dan Zoom bersama dengan teman-teman. Dan saya percaya juga teman-teman di sini juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang tadi dinyatakan sampai saat ini. Nah, tema hari ini adalah memperbaiki prioritas hidup kita. Yang saya bawakan, saya nggak tahu kenapa Tuhan ini menaruhkan kepada saya tuh untuk menyampaikan ini. Apakah karena kita lihat dunia ini sekarang tidak baik-baik saja, atau dunia ini mengalami suatu tekanan-tekanan hidup yang sungguh luar biasa, tetapi bersamaan juga dunia itu menawarkan tawaran-tawaran yang fantastis. Jadi seakan-akan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa carilah Tuhan, carilah Tuhan. Aku tidak tahu, mungkin ini ada sesuatu yang Tuhan mau dari kita untuk carilah Tuhan. Kalau sebelum apapun yang terjadi juga atau apapun yang ingin kita lakukan, carilah dulu kepada Tuhan. Dan maka saya akan membawa tema ini, memperbaiki prioritas hidup kita yang tujuannya adalah untuk kerajaan surga. Ya teman-teman, kalau kita berbicara mengenai Tuhan adalah prioritas kehidupan kita, kita berbicara mengenai sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu suatu merujuk pada suatu ayat yang sangat terkenal, yaitu di ayat di Perjanjian Baru di Matius 6 ayat 6, pasal 6 ayat 33, yang mengatakan bahwa tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini menceritakan bahwa Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai hal kekhawatiran. Kita tahu banyak karena ayat ini adalah ayat yang terkenal. Di mana Yesus Kristus mengajarkan ini adalah suatu merupakan tindakan awal menjalani suatu kehidupan di mana di dalam kehidupan atau membangun kehidupan ini di mana Tuhan yang menjadi prioritas di dalam kehidupan manusia. Ini adalah suatu ajakan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah suatu nasihat, bukan nasihat, tapi suatu ajakan, adalah sesuatu permulaan yang istilahnya, jika engkau ingin melakukan kehendakmu, jika engkau ingin kehendakmu terjadi, jika engkau ingin melakukan sesuatu, carilah aku, semacam seperti itu. Nah, tetapi orang di luar sana, orang-orang yang bukan di sini, tapi orang-orang yang di luar sana mengartikan bahwa carilah dulu kerajaan Allah. Mereka berpikir bahwa ya, kita hanya berdoa sekali, kita ingin melakukan sesuatu, kita berdoa terlebih dahulu, baru kita jalan dan berharap kehendak kita yang terjadi. Itulah yang orang-orang masih berpikir di sana. Atau enggak, orang-orang berpikir bahwa baiklah kita cari keadaan Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, terus kemudian kita melakukan suatu, ya Tuhan engkau baik, engkau yang sangat murah hati, terus kemudian tetapi hati kita adalah berapa bonus yang akan kita dapat dari hal yang melakukan hal seperti itu. Masih banyak orang di sana yang berpikir gitu. Karena kenapa? Karena di situ ada kata maka. Karena di sini adalah maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Kata maka ini adalah sesuatu yang dilakukan maka merujuk pada hasilnya apa yang telah diperbuat. Karena orang selalu berpikirnya seperti itu. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi istilahnya, carilah dulu kerajaan Allah, tujuannya adalah untuk suatu bonus yang ingin didapat. Cara berpikir orang-orang di luar di sana begitu. Nah, kita lihat lagi. Seakan-akan gini, pergilah ke restoran atau enggak, pergilah ke dokter, maka kamu akan sembuh. Jadi tujuan ke dokter adalah untuk sembuh. Pergilah ke restoran, maka kamu akan kenyang. Semacam begitu. Jadi kata ini adalah merupakan suatu kata tujuan. Tapi sebenarnya kalau kita cari, apakah tujuannya itu? Apakah tujuannya hanya suatu bonus itu? Kita lihat lagi lebih dalam. Di Hagai 1 ayat 29 ayat 2 sampai 9 mengatakan, di situ bercerita mengenai bangsa Israel pulang dari pembuangan. Ketika mereka pulang, terus mereka dengan sengaja tidak membangun rumah Tuhan, tetapi dia sibuk dengan membangun rumahnya sendiri.
Dan dia tahu bahwa dia telah menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, tapi dia mengabaikan membangun bait suci terlebih dahulu. Dan akhirnya apa? Akhirnya tidak ada berkat yang datang ke sana. Semua pundi-pundi mengalami suatu kebocoran. Jadi di sini permasalahannya adalah bangsa Israel ada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang telah mengalami suatu kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan tapi dengan sengaja mengabaikan, walaupun dia sudah mengalami hal-hal yang atau enggak mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka khususnya. Nah, teman-teman, coba kita lihat apa ayatnya di sini. Kita lihat di ayat 2, Hagai 1 ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, bangsa Israel, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan kembali. Di sini mengatakan bahwa dia dengan sengaja, dia dengan sengaja tidak membangun bait suci. Tapi di ayat 4 ya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahnya yang dipapang dengan baik, sedangkan rumah ini adalah bait suci, rumah ini tetap jadi reruntuhan. Jadi kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang mengabaikan, yang sengaja tidak mau membangun bait suci. Tapi apa yang terjadi di ayat 6? Kamu menabur banyak, tapi tidak membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Tidak ada berkat di situ. Jadi sesuatu yang melakukan, dia bekerja keras tapi pundi-pundinya berlubang. Di ayat 8, jadilah naik ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu bait suci. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Nah, kita balik di situ. Nah, jadi di sini adalah merupakan suatu teguran bagi bangsa Israel. Ada sesuatu yang istilahnya Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa sebenarnya membangun rumah Tuhanlah terlebih dahulu. Sama halnya mempunyai intinya sama dengan Matius 6:3, cuman konteksnya adalah konteks yang berbeda. Jadi memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini adalah sangat penting. Pertanyaannya adalah, apakah kita sekarang ini sudah membangun rumah Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam diri kita? Apakah kita sudah membangun atau kita masih sibuk dengan membangun rumah kita sendiri? Kalau kita lihat sekarang keadaan ekonomi yang begini, yang istilahnya sekarang terkena susah, tapi dengan keadaan yang susah pun juga terjadi banyak tawaran-tawaran yang fantastis. Apakah kita sudah membangun kerajaan Tuhan? Pertanyaan adalah itu. Makanya sekarang ini coba kita lebih lihat mendalam lagi, apa sih sebenarnya yang diprioritaskan orang-orang di zaman sekarang ini. Kalau kita lihat, setiap orang di zaman sekarang ini pasti memiliki suatu prioritas hidup yang sangat berbeda, satu sama lain sangat berbeda. Ini disebabkan karena kita mempunyai latar belakang yang berbeda. Kita mempunyai latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Ada yang sekarang yang sosial ekonomi kelas A plus, terus kemudian ada B plus, ada yang C, terus ada yang D. Dan semuanya itu, kalau kita lihat di sini, semuanya pasti mempunyai prioritas hidup yang satu sama lain yang sangat berbeda. Karena kita semua itu bermacam-macam tingkatannya dari sosial ekonominya. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, kita lihat dari tingkat A sampai tingkat D, secara keseluruhannya, orang-orang tersebut pasti mempunyai suatu prioritas hidup atau suatu tujuan hidup, yaitu adalah karir. Karir adalah salah satu yang orang-orang yang sekarang ini yang dia kejar, yang tujuan hidup adalah membangun suatu karir dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kita satu mempunyai cita-cita. Kita ada yang cita-cita ingin jadi dokter, ada yang cita-cita ingin jadi polisi, ada yang cita-cita ingin menjadi ahli hukum, ada yang cita-cita ingin menjadi pebisnis. Dan kalau kita berhubungan dengan suatu cita-cita, pasti berhubungan ada keuangan nggak yang kita dapat, berapa banyak keuangan yang kita dapat. Orang itu cita-cita prioritas hidupnya adalah itu. Nah, setelah kita lihat bahwa prioritas hidup kita mendapat suatu keuangan, tentunya kita ingin suatu stabilitas finansial di dalam kehidupan kita. Kita mau gaji yang besar, kita mau dihormati, kita mau mencari suatu kedudukan yang baik. Itulah adalah prioritas hidup orang-orang yang sejaman sekarang ini. Tapi ada juga yang memprioritaskan suatu keamanan untuk diri sendiri. Mereka melakukan sesuatu. Kalau bisa, Pak, sekarang ekonomi ini lagi susah. Kalau bisa kita jangan resign dari suatu perusahaan. Kalau kita resign, kita cari pekerjaan itu sangat susah, Pak.
Lebih baik kita mau bertahan di dalam suatu perusahaan dan apapun yang terjadi kita lakukan. Ada yang seperti hal yang seperti ada yang bilang, Pak, kita jangan menjual investasi kita, Pak. Kita jangan menjual rumah kita atau enggak kendaraan kita karena itu adalah rumah kita adalah fixed asset. Itu akan terus bertumbuh gitu. Kalau kita jual sekarang pasti harganya jatuh dan sebagainya. Selalu menunjukkan memprioritaskan itu. Demikian juga kalau dalam keadaan ekonomi yang membaik gitu. Pak, kita lakukan investasi, Pak. Supaya kalau misalnya kita udah investasi keadaan membaik ini, harga rumah menjadi naik dan kita jual, kita dapat cuan. Tujuannya adalah mereka seperti itu. Tapi ada juga yang tidak peduli kepada sosial ekonomi A, tidak peduli dengan sosial ekonomi B, C, dan D, dan sebagainya. Tidak peduli. Dia tidak peduli mengenai keamanan dan sebagainya. Apapun yang terjadi di ini, dia tidak peduli apakah dia itu satpam, apa dia itu pebisnis, dia ahli hukum, dan sebagainya. Dia tidak peduli. Yang dia peduli adalah dia memiliki suatu kesehatan yang baik. Kesehatan fisik yang baik, mental yang baik. Yang penting saya tidak stres. Yang penting saya bisa tampil baik, saya tidak ada dikejar-kejar sama deadline. Tidak ada punya hutang. Yang penting hidup saya baik, saya bisa berolahraga, saya bisa senang-senang setiap hari bangun siang dan sore saya sudah bisa kembali ke rumah. Ada yang seperti begitu. Ya tujuannya adalah prioritas hidup adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan suatu gaya hidup. Gaya hidup yang diidam-idamkan, gaya hidup yang diimpi-impikan. Apa sih mau gaya hidup kita sekarang ini? Gaya hidup dunia ya maksud saya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita atau orang-orang yang percaya yang seperti kita ini, kita juga pasti memiliki keinginan yang sama seperti mereka, atau kita menjadi bagian dari mereka, kita memulai tujuan hidup yang sama, kita memulai prioritas hidup yang sama? Tentu, kita juga mau ekonomi kita baik, kita juga mau stabilitas finansial kita juga baik, kita juga mau hidup tenang, kedamaian kita juga mau semuanya investasi semua berjalan dengan baik, semua itu anak-anak Tuhan juga pasti mau. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti mengatakan, pasti memprioritaskan Tuhan di dalam tujuan hidup kita. Itu loh, kita selalu menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah sumber kehidupan kita. Karena kita percaya semua yang kita dapat, semua jabatan, terus kemudian rumah, keluarga, damai sejahtera, semua itu semua berasal dari Tuhan. Dan dipengaruhi oleh keberadaan Tuhan. Nggak ada semuanya yang istilahnya, ya apapun yang di dunia yang terjadi ini di luar kendali Tuhan. Tidak. Semua yang dalam dipengaruhi oleh keberadaan Tuhan. Kita sakit, kita ke dokter minum obat. Dia sembuhkan siapa? Tuhan, bukan dokter, bukan obat. Karena dokter dan obat itu adalah anugerah dari Tuhan juga. Semua kepintaran dari dokter itu anugerah dari Tuhan. Semua ahli yang menciptakan obat juga anugerah daripada Tuhan. Jadi semuanya ini di dalam dunia ini semua terlibat dan semuanya dipengaruhi oleh keberadaan Tuhan. Maka itu di Roma 11 ayat 3 mengatakan bahwa segala sesuatunya adalah dari dia, oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Semuanya itu emang dari dia. Segala sesuatunya adalah dari dia. Tuhan juga sumber dari kedamaian. Dia juga memiliki hikmat dan pengetahuan yang sangat tidak terbatas, sedangkan kita memiliki suatu hikmat dan pengetahuan yang sangat terbatas. Kedamaian yang hadir diberikan itu kepada kita yang untuk mengisi kekosongan di dalam kehidupan kita, karena kita tahu dalam tubuh kita selalu ada kekosongan dan kekosongan itu merupakan sesuatu yang membuat kita serakah, membuat kita tidak merasa bersyukur, tapi kedamaian dari Tuhan itu membuat kita selalu merasa bersyukur. Dan siapa kedamaian itu? Sumber kedamaian ini dia adalah Tuhan. Nah, itu tadi kita berbicara mengenai setiap manusia memiliki suatu prioritas hidup yang berbeda. Dan semuanya kita sebagai anak Tuhan juga kita selalu juga bagian dari mereka. Kita juga mau kehidupan yang nyaman, kita juga mau kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi kita juga meninggikan nama Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber daripada segalanya. Sekarang kita masuk kepada kita bisa mengatakan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Kita bisa mengandalkan pada Tuhan nomor satu dalam hidup. Tidak ada yang lain. Aku bersandar kepada Dia. Tetapi manusia ini juga penuh dengan keterbatasan. Manusia ini juga penuh dengan kelemahan-kelemahan.
Jika kita mengandalkan Tuhan, tekanan hidup semakin lama semakin menghimpit, dan tawaran-tawaran hidup dunia itu yang semakin fantastis di saat itu, pada saat itu kita mengalami suatu kelelahan rohani, kita mengalami suatu kejenuhan rohani. Oh iya, kenapa tidak? Kenapa tidak akan mengalami kelelahan rohani? Nabi Eli aja pernah mengalami kelelahan rohani, Daud aja juga pernah mengalami kelelahan rohani dan kejenuhan rohani. Ketika dia nyaman, dia betul dengan Bathsheba, kemudian dengan tindakannya dia dengan Uria. Sesuatu adalah kejenuhan rohani dan kelelahan rohani. Ada yang mengambil seperti ini kan, saya sudah nyaman menjadi raja. Demikian juga Nabi Elia, karena dia kelelahan rohani, karena dia coba untuk mendobatkan supaya Baal-Baal itu pada bertobat, tapi tidak bertobat. Dia akhirnya melakukan sesuatu yang uh, apa yang dikejar-kejar oleh Bathsheba. Sampai dia dikejar, tapi dia mengalami suatu intimidasi yang sangat luar biasa. Dia mengalami suatu kelelahan rohani di situ. Nah, kita pun juga bisa mengalami karena kita terbatas. Kita juga penuh dengan kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita. Dan di saat itu juga kita mengalaminya, dan akhirnya suatu demi sedikit akhirnya kita menjauh daripada firman Tuhan. Apa itu adalah kita sebagai orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Bagaimana kalau orang yang tidak mengandalkan Tuhan? Bagaimana orang yang tidak menjauh dari firman Tuhan? Mungkin akan terhanyut, mungkin akan tenggelam akan dunia ini. Secara bertahap, mungkin fokus kita percaya kepada Tuhan. Lama-lama terus kemudian bergeser. Kita mencoba untuk mendesain kehidupan kita. Kita mencoba untuk membangun kehidupan kita yang secara tidak langsung kita tidak mencoba untuk ada ikut campur tangan Tuhan di dalam membentuk kehidupan kita. Sedangkan Tuhan adalah yang membangun kehidupan kita. Kita mencapai suatu keinginan ke gaya hidup yang kita mau. Secara bertahap juga memulai menyampingkan sedikit demi sedikit, dan kita mulailah kehendak kita yang lebih besar daripada kehendak Tuhan. Karena kehendak kita lebih besar daripada kehendak Tuhan, akhirnya kita berusaha sekuat tenaga untuk mencapai impian atau enggak yang apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki, supaya itu terjadi. Mungkin kita pernah mengalami kita bekerja keras memenuhi suatu kebutuhan, kita dapat gaji, kita dapat bulanan gitu. Tetapi Tuhan sudah cukup untuk keluarga kita, juga cukup untuk kebutuhan sehari kita. Tetapi satu hal, totonya mobil mesti ganti oli dan rusak. Totonya rumah bocor. Totonya ada satu peraturan-peraturan pemerintah yang menyusahkan perusahaan. Ada pengeluaran mesti bayar pajak lebih dan sebagainya. Dan akhirnya mendapatkan suatu, apakah kita kerja keras itu sesuai dengan apa yang kita keluarkan tenaga, yang sesuai apa yang kita dapat? Mungkin tidak. Mungkin dapat dikatakan nol. Ini terjadi pada Hagai 1 tadi. Hagai 1 ayat 6. Bahwa pundi-pundi kita berlobang. Nah, di situ jadi kita terus diliputi suatu rasa yang berkurang. Terus menerus kita merasa berkurang, dan kebutuhan kita jauh lebih besar dari apa yang didapatkan. Dan di situ damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita mulai runtuh, mulai lama-lama juga mulai luntur. Dan akhirnya damai sejahtera itu hilang daripada kita. Nah, Salomo mengatakan di Amsal 3 ayat 5 mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tetapi kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita mengandalkan bahwa kehendak kita itu yang terjadi. Kita mencoba untuk mendesain kehidupan kita. Itu dalam keadaan walaupun keadaan yang kita istilahnya keadaan yang susah. Tetapi kalau sebaliknya, kita menghadapi sesuatu situasi yang menguntungkan, sesuatu yang sangat-sangat kondusif, yang akhirnya membuat kita sukses di dalam suatu persoalan di suatu perusahaan. Dan kita mengaku bahwa ini hasil kerja kita, hasil kerja keras kita. Karena saya membangun perusahaan ini dengan baik, saya mendapatkan suatu gaji yang besar, dan saya kerja keras untuk perusahaan ini. Kelihatannya baik. Ya, tetapi yang timbul di sini adalah keserakahan dan kesombongan, dan mengabaikan Tuhan. Jadi prioritas hidup kita bergeser dari yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkehendak berbeda dengan kehendak kita, dan tidak ada ikut campur tangan Tuhan apa yang terjadi. Pada akhirnya akan binasa, seperti membangun rumah di atas pasir. Hujan, badai, banjir,
melenyapkan dahulu lama itu. Seperti di Matius 7 ayat 26 dan 27. Mengatakan bahwa sia-sia membangun rumah di atas pasir. Nah, di sini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga bisa bergeser prioritas hidup kita. Yang tadi yang mengandalkan Tuhan, akhirnya kita mengandalkan kehendak kita. Kita mau kehendak kita yang terjadi. Walaupun dalam keadaan susah, walaupun juga akhirnya di keadaan kita itu baik, di keadaan kondusif, akhirnya kita menganggap diri kita bahwa kita bergeser bahwa itu sebenarnya adalah semuanya sia-sia. Yang akhirnya terjadi kehancuran di dalam kehidupan kita. Karena kita lari dari kehendak Tuhan, lari dari apa yang sebenarnya mesti melekat kepada Tuhan, kita lari dari situ. Dalam hal kecil pun juga demikian. Tadi kita berbicara mengenai kita bisa juga bergeser prioritas yang kita prioritaskan hidup kepada Tuhan. Akhirnya kita bisa bergeser dalam keadaan sehari-hari. Apakah kita melakukan suatu hubungan intim kepada Tuhan? Apakah kita juga melakukan suatu mesbah doa kepada Tuhan? Apakah kita melakukan pujian dan penyembahan? Apakah kita merenungkan firman Tuhan? Yang isi firman Tuhan adalah isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Mungkin kita bilang itu nanti kita bisa melakukan nanti malam lah, setelah pulang dari sinilah, setelah pulang dari Matraman lah saya akan pulang lagi ini dan melakukan. Saya punya teman melakukan hal ini setiap hari, dia membuat konten sosial media setiap hari. Terus kemudian setiap hari juga dia melakukan suatu hobi yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya adalah hobi padel lah dan sebagainya, hanya untuk bergaya dan sebagainya. Dan kemudian kalau dalam kerjaan stres dikit, healingnya terlalu banyak. Healing apa healing? Ini healing, semuanya healing gitu. Yang senang-senang. Ya mereka melakukan kegiatan hobi untuk membuang waktu untuk sosial media dan sebagainya. Tapi saya ingin bertanya akhirnya, di mana waktu untuk Tuhan? Mungkin saya tidak mau saya tidak mau melihat begitu. Mungkin saya pikir mungkin nanti setelah semuanya hobi ini selesai didatang kepada Tuhan. Karena saya bertanya kepada diri saya begitu. Karena kenapa? Karena saya juga pernah mengalami. Pertama saya mengalami, saya berolahraga dan sebagainya. Semakin nanti malam saya akan baca firman Tuhan. Nanti malam akhirnya itu pulang jam 12, pulang jam 2 pagi, pulang jam 4 pagi nggak ada waktu akhirnya. Habis semuanya. Nggak ada waktu sama sekali. Yang hanya diucapkan hanya di depannya sapi, tapi manusia di depan hanya bilang iya nanti saya akan baca firman Tuhan, iya baca akan firman Tuhan, akhirnya lama-lama hilang. Hal ini seperti di Hagai 1 ayat 9, di mana Tuhan melalui Hagai menegur bangsa Israel. Dia menegur di terakhir, dia bilang sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya rumahnya sendiri. Ini suatu yang teguran keras bagi Tuhan. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Sedih kalau lihat itu. Jadi itulah kalau kita lihat orang-orang yang sekarang ini sekarang untuk mereka mempunyai prioritas hidup di dalam kehidupannya masing-masing. Kita juga pernah lihat ada suatu statement yang sungguh luar biasa. We will do the best, God will do the rest. Atau enggak dengan kata lain ada God, we do the best. Let God try the best. Let God do the best. Ya, semacam kayak Tuhan menggenapinya lah. Gitu. Jadi di sini menaruhkan bahwa ini kata yang bagus, salah nggak? Tidak salah. Kata-kata yang bagus, kata-kata yang memotivasi orang untuk semangat bekerja, iya benar. Kita lakukan yang terbaik untuk perusahaan, iya. Kita lakukan yang terbaik untuk hidup kita, iya benar. Kita melibatkan Tuhan, iya. Kita melibatkan Tuhan, God will do the best, iya. Kita melibatkan Tuhan dalam. Tetapi kalau bagaimana kalau kita balik? Bagaimana kalau kita balik? God will do the best, we will do the rest. God will do the best. Karena kenapa? Karena kita sebagai orang yang percaya, kita tahu Tuhan merancangkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Sebelum kita melakukan, Tuhan merancangkan itu yang terbaik bagi kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita. Inilah jalanmu, inilah. Dia sebagai pembuka jalan. Seperti saat dia ada jalan, dia yang membuka jalan. Dia yang memberikan jalan. Tetapi, kenapa kita taruh di belakang? Kenapa kita taruh God will do the rest? Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan adalah melakukan sesuatu yang rencana yang terbaik. Dan kita sendiri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, we will do the rest. Apa yang dimaksud we will do the rest? We will do the rest adalah kita melakukan apa yang Tuhan buka jalan, kita melakukan apa yang kehendak Tuhan yang kita mau setelah jalan itu terbuka.
Trinidad. Kemudian saya menganalogikan bahwa ketika Tuhan memberikan suatu talenta kepada kita, kita adalah seorang strategis di dalam bisnis strategi di dalam perusahaan, dan kita bekerja di suatu bidang yang sangat menguntungkan. Kemudian kita menjadi seorang ahli di dalam perusahaan itu. Dan Tuhan sudah membuka jalan. Kamu kerja di suatu perusahaan yang besar. Tuhan membuka jalan. Kita bekerja di situ. Dan apa yang kita lakukan? Kita melakukan satu kehendak Tuhan yang telah Tuhan buka jalan. Kita menjadi orang yang jujur, mesti jujur. Kita menjadi orang yang punya dengan bijaksana. Kita mempunyai Tuhan yang melakukan suatu pekerjaan dengan penuh hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan akhirnya apa? Orang-orang di perusahaan itu yang belum mengenal Tuhan akan lihat dia itu anak Tuhan, anak Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan nampak di dalam diri kita supaya orang lain bisa melihat Tuhan di dalam diri. Itu yang dimaksud adalah we will do the rest. Supaya Tuhan nampak di dalam kehidupan kita. Jadi dunia ini sekarang hanya berpikir bahwa we will do the best, God will do the rest. Ya Tuhan akan ya menggenapi lah istilahnya. Kalau ada yang kita kurang bagus ya Tuhan yang menyempurnakan. Tapi itu yang terkenal. Itu yang terkenal. We will do the best, God will do the rest. Tapi bagaimana dengan sebaliknya? Kita sebagai orang percaya bahwa kita percaya bahwa God will do the best, we will do the rest. Kita menempatkan Tuhan di depan. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak menuntut kita untuk tidak berhasil dalam kehidupan ini. Tuhan tidak menuntut kita untuk tidak melakukan hobi. Tuhan tidak menuntut kita untuk tidak bersosialisasi. Tuhan mau kita mengalahkan dunia. Tuhan mau kita mengatasi dunia. Tuhan mau kita bersosialisasi. Tuhan juga mau kita melakukan suatu jasmani yang sehat, hati kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi satu yang Tuhan mau dari kita, yang lebih daripada itu, yaitu dia mau posisinya benar di dalam kehidupan kita. Dia mau yang pertama, bukan sebagai pelengkap, tetapi dunia ini selalu melakukan dia sebagai pelengkap. We will do the best, God will do the rest. Tuhan menjadi pelengkap. Padahal Tuhan mengajak kita untuk bersama-sama mengalahkan dunia bersama dengan Dia. Dan Tuhan tahu kita tidak bisa sendiri karena kita bisa kalah dalam menghadapi tantangan-tantangan dua, tuntutan-tuntutan dua, tawaran-tawaran dua, kita bisa akan tenggelam. Dan Tuhan mengatakan bahwa bangunlah rumah Tuhan di dalam hati kita supaya kita dapat mengalahkan dunia. Di sini mengatakan bahwa maka aku memenuhi rumah ini dengan kemegahan surga. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Punya laku perak, punya emas, apa yang dunia dapat bisa kalahkan dari situ. Aku punya damai sejahtera, aku akan beri damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semasa alam. Damai sejahtera dunia tidak sama dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, masih ada damai sejahtera. Itulah damai sejahtera Tuhan yang berikan kepada kita. Sedangkan damai sejahtera yang dunia berikan, kalau kita tidak ada ruang, kita dalam keadaan sakit, damai sejahtera itu kan berbeda. Maka di sini di Yohanes 14 ayat 27 mengatakan damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Luar biasa Tuhan kita. Sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Jadi, teman-teman, siapa yang telah mengalahkan yang menjadikan Tuhan menjadi prioritas di dalam kehidupan mereka? Kita lihat Daniel dengan rutinitas doa 3 kali sehari. Dia memiliki suatu hikmat yang sungguh luar biasa. Dia memiliki hati yang bijaksana, hati yang penuh dengan kebijakan. Dia berada di tengah-tengah orang yang intoleran. Dia menyembah dewa-dewa. Dia satu-satunya menyembah Allah Israel. Tapi dia bisa hidup bahagia. Dia menjadi penasehat Raja Nabukadnezar. Itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia taruh Tuhan di dalam kehidupan dia yang pertama. Demikian juga dengan Daud. Hubungan intimnya selalu bertanya kepada Tuhan sebelum melakukan suatu bertindak, selalu melakukan sebelum dia berperang. Walaupun Daud jatuh di dalam dosa dengan Batseba atau dengan suatu permasalahan dengan Uria, tapi dia mengalami suatu pertobatan yang dalam. Dia memohon pengampunan yang dalam. Dia bercerita kepada Tuhan, jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Jadikan hatiku tahir, batinku dan roh yang teguh. Itulah Daud berseru kepada Tuhan. Tapi dia kan benar mengandalkan Tuhan. Dia kerja Israel. Ayub juga demikian. Walaupun dia punya kesalahan, bahwa
mengatakan bahwa tidak adil Tuhan di dalam menilai kehidupannya dia. Dia suatu malah setelah aku melihat engkau, baru aku mengatakan, aku menarik kata-kata kembali. Apa yang terjadi pada Ayub? Melimpah. Dia mengalami hidup yang berkemenangan. Tiga-tiga ini adalah orang-orang yang sangat memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan mereka-mereka ini adalah akhirnya dapat menjadi orang yang teratas dalam kehidupannya. Penasihat raja, dia menjadi raja Israel. Dia dan Daud hidup yang berkemenangan. Itu sangat luar biasa. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Jadi memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita bukanlah berarti kita mengabaikan suatu kehidupan. Karena kita masih ada di dunia. Kita tidak bisa mengabaikan kehidupan dunia. Tapi kita menjalani kehidupan ini dengan cara menikah dan memuliakan Tuhan. Kita menyatukan iman kita. Kita menyatukan kuasa Tuhan, kuasa surga itu kepada aspek-aspek dalam kehidupan kita. Kita mau Tuhan menjadi pembimbing dan penuntun di dalam kehidupan kita. Maka itu di dalam Amsal 6 ayat 3, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan kita menjadikan itu Tuhan ada sebagai prioritas kehidupan kita, prioritas dalam hidup kita. Kita menjadikan suatu prinsip di mana Tuhan adalah pusat dari segala aspek kehidupan yang kita jalani. Tidak ada yang lepas daripada itu, karena otoritas Tuhan adalah semua itu dalam otoritas Tuhan. Kehidupan ini adalah otoritas Tuhan. Kemudian kita mendisiplinkan diri dengan hubungan intim dengan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dengan melakukan apa yang kita tahu bahwa ingin kita mengenal isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Secara perlahan-lahan kita tahu bahwa firman Tuhan itu yang hidup kita akhirnya bekerja di dalam kehidupan kita. Mengartikan bahwa secara kita tidak sadar bahwa kita membangun rumah Tuhan di dalam hati kita. Kita boleh mengerti kehendak Tuhan, kita boleh mengerti isi hati Tuhan. Akhirnya apa? Yang pekerjaan kita lakukan di dunia, pekerjaan yang apapun jenis pekerjaan yang kita lakukan di dunia, kita anggap sebagai suatu pelayanan dan panggilan Tuhan untuk bekerja di situ. Kita menjadi we will do the rest. Kita mengikuti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam pekerjaan ini. Kita tahu situ karena kita merenungkan firman Tuhan secara tidak langsung. Akhirnya firman itu bekerja dalam kehidupan kita, membangun baik Tuhan. Kita dapat mengatasi segala tawaran-tawaran dunia, baik itu tawaran dunia yang penuh dengan kemegahan dan yang penuh dengan fantastis dan spektakuler. Mana bisa mengalahkan kemegahan surga yang ada di dunia? Nggak bisa mengalahkan itu. Demikian juga tekanan-tekanan dunia yang membuat kita stres, mengatakan dunia yang kita yang mental kita menjadi lama menjadi sakit gitu. Bagaimana tekanan-tekanan dunia yang dapat bisa mengalahkan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita? Tidak ada yang bisa. Demikian juga dengan tuntutan-tuntutan dunia. Tuntutan dunia, kamu mesti begini, kamu mesti begini. Tidak bisa mengalahkan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena hikmat Tuhan itu jauh, tidak terbatas dibandingkan dengan ya kita yang pengetahuan kita hanya yang terbatas. Dengan hal ini demikian, akhirnya kita bijak dalam bersosialisasi. Kita bijak dalam menggunakan waktu. Kita tidak kita tahu cara buat konten ke sosial media, kita tahu ada waktunya. Kita berolahraga, kita tahu ada waktunya. Dalam permasalahan kita lihat cara pandang permasalahan itu dari cara kacamata Tuhan. Dan kemudian kita dapat mengatur keuangan karena kita punya hikmat dalam mengatur keuangan. Dan akhirnya kita menjadi suatu hidup yang berkemenangan. Ini bukan mengabaikan suatu kehidupan, tapi kita menarik kuasa Tuhan untuk masuk ke dalam aspek-aspek kehidupan kita dan meninggikan nama Tuhan. Ya teman-teman, mungkin sebagai penutup di sini, yuk teman-teman kita evaluasi diri kita masing-masing. Termasuk saya juga lagi mengevaluasi diri saya masing-masing. Apakah kita sudah memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah atau enggak sudah memprioritaskan Tuhan? Tapi ada yang masih kurang nih Tuhan. Saya ingin memperbaikinya. Saya akan memperbaikinya lagi. Atau mungkin sama sekali belum melakukan hubungan baik dengan Tuhan atau hubungan intim dengan Allah, kita sama-sama kita belum bangun. Tapi satu hal yang kita pelajari dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan bahwa tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Itu artinya kalau kita lihat lagi ke
di Hagai 1 dan ayat 29 mengatakan bahwa itu artinya kita memiliki arti bahwa kita di langkah awal untuk membangun rumah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan memungkinkan kita membangun rumah kita sendiri dan kemauan kita, dan akhirnya kita mengabaikan Tuhan. Dan karena kita membangun rumah Tuhan, artinya kita menghadirkan kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Kita mendirikan kerajaan surga. Jadi carilah dulu kerajaan Allah. Dan kebenaran artinya kita cari, dan tujuannya apa? Tujuannya untuk menghadirkan kerajaan surga itu di bumi. Itu dulu yang harus ditangkap. Bahwa kita menarik kerajaan surga untuk hadir di bumi ini. Dan apa yang dimaksud dengan semua yang ditambahkan kepadamu? Semua yang ditambahkan, kalau kita ada di dalam kerajaan surga, ya kita tarik ke bumi ini. Kita ada di dalamnya. Tadi Tuhan di Hagai mengatakan bahwa punya pula perak, punya emas. Damai sejahtera aku yang punya. Ya, apa saja. Mungkin bukan hanya yang kita kehendaki, tapi semuanya seperti Tuhan memberikan suatu janji keselamatan. Tidak ada yang pernah timbul di dalam hati, tidak pernah yang didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata. Itu Tuhan berikan kepada kita. Jadi tujuannya itu bukan hanya bonus, tapi tujuannya adalah menghadirkan kerajaan surga dulu terlebih dahulu. Dan kemegahannya di dunia ini. Dan kita ada di dalamnya gini, akan memenuhi dan akan menjadi hidup yang berkemenangan di dalam. Di dalam kita akan mengalahkan dunia. Itulah Tuhan mau, kenapa kita mau bersama dengan Dia untuk mengalahkan dunia. Jadi teman-teman, itulah firman Tuhan yang sampai saat ini. Kita akhiri dengan doa ya. Kita masing-masing kita mengevaluasi diri kita, termasuk saya juga percaya Tuhan selalu hadir dan selalu mau mengangkat kita untuk hidup yang berkemenangan seperti tadi Daud, Ayub, dan Daniel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa, bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan-kekurangan Tuhan di dalam penyampaian firman ini Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang berkuasa, yang dapat bermanifestasi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan buatlah kami setia kepadamu Tuhan, yang selalu memprioritaskan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, masuk dalam aspek-aspek kehidupan kami Tuhan. Dan buatlah kami untuk membangun rumah-Mu Tuhan, di dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat menghadirkan kerajaan surga di dalam dunia ini Tuhan, dengan segala kemegahan-kemegahannya Tuhan, dan membuat kami hidup yang berkemenangan. Kasih Engkau yang sungguh baik Tuhan, untuk dapat mengerti Tuhan yang sekarang ini Tuhan, dan mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau lah satu-satunya yang harus ditinggikan Tuhan. Engkau yang sungguh baik Tuhan. Berkati kegiatan ibadah Zoom ini Tuhan, yaitu suatu kegiatan yang dapat menjangkau banyak orang Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Tuhan urapi Tuhan setiap anggota yang ada di sini di Zoom ini dengan urapan yang surgawi yang menjaga tubuh dan jiwa roh kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Amin. Kami kembalikan kepada Bu Elia ya. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Lucy ya, tentang memperbaiki prioritas hidup kita ini ya. Jawabannya sudah ada di Matius 6 ayat 33 ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi bukan pertama yang dikejar itu harta ya, bukan yang dikejar itu utamakan kerjaan apa sampai kita lupa gitu ya untuk mencari Tuhan, sampai nggak ada waktu yang tadi katakan ya. Merenungkan firman, saking sibuknya firmannya sampai besok lagi belum diselesaikan ya. Membaca renungkan firman. Nah itulah orang suka banyak alasannya, udah capek, ngantuk, besok lagi ya Tuhan, entar ya. Tuhan tuh cuma ngeliat aja, terus aja nah sampai kapan tuh entar sampai aku datang katanya, baru diselesaikan firman. Itulah ya, makanya ini diingatkan kembali tentang apa yang memperbaiki prioritas hidup kita ini. Apa sih yang diutamakan dalam hidup kita ini? Kalau bukan Tuhan ya. Kalau kita utamakan Tuhan, itulah keselamatan kita. Karena kejarlah Dia selagi ada waktu dan kesempatan.
karena semuanya datangnya dari Dia, kepada Dia, ya. Kembalikan segala sesuatunya kemuliaan hanya untuk Dia. Jadi ini firman menguatkan kita semuanya, ya. Untuk Pak Luski, firmannya banyak ya, bicara tentang dari Daniel ya, penasehat raja, Daud juga jadi raja Israel ya, Ayub ya, berkemenangan. Nah, di sini ya yang Tuhan suka ya, menggenapi rencana Tuhan ya. Itu sertakan untuk mengerjakannya pekerjaan Tuhan. Nah, saat ini firman Tuhan menantang kepada kita, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu rema saya, Pak Luski. Pertama saya kenal Tuhan itu yang saya dapat rema dari Luar Tuhan biasa. ya. Saya dulu kerjaan Allah. Iya, dan kebenaran yang kasih semuanya ditambahkan. Saya cari terus tuh firman terus ya, cepat itu rema. Tapi dari waktu itu tuh saya itu bisa hafal firman-firman itu. Karena itu rema saya gitu. Jadi pertama merenungkan firman dapatnya itu rema saya gitu. Jadi cari dulu kerajaan Allah. Ternyata betul kalau kita cari kerajaan Allah itu hikmat Allah yang bekerja ya. Jadi keinginan dunia itu berkurang gitu ya. Memang sih ada caranya juga. Orang pertama ya diutamakan kerjaan dulu, usaha dulu, berhasil dulu ya. Tuhannya nanti gitu ya. Sibuk Tuhan capek gitu untuk berdoa udah ngantuk. Kata Tuhan dikasih berkat, dikasih kerjaan, waktunya nggak ada untuk aku kata serba salah kata Tuhan nggak dikasih berkat ngomel katanya gitu. Aku udah doa nggak dikabulkan. Nah itu jadi manusia itu memang banyak alasan Pak ya. Jadi sampai kita iya ya katanya dikasih kerjaan ya sibuk terus ya shopping terus ya sampai nggak ada waktu itu. Karena Nah dulu saya itulah begitu, Bu. gitu ya dulu Ya ya. dulu, Iya. dulu saya begitu. Saya waktu pertama nikah, saya masih terus baca firman tiap malam. Lama-lama pas waktu udah mulai kerja-kerja di perusahaan Jepang, lama-lama pulang jam 12, jam 2, jam 4, jam sampai pagi nggak tidur. Saya pikir akhirnya lama-lama tertinggal masih ke gereja lah tiap hari Minggu. Lama-lama hilang juga. Hari hari Minggu mesti kerja juga. Lama-lama hilang. Iya. Jadi Iya, memang itu. maka saya mengalami itu. Saya mengalami itu. Iya, mengalami. Tapi ya Tuhan itu memang baik ya. Dengan mengalami begitu kan sebetulnya pelajaran buat kita juga Iya, ya. betul, Ya, Tuhan itu seperti apa? Tuhan dengan panjang sabar gitu kan. betul. Jadi akhirnya diubahlah sama Tuhan ya. Sikap kita, keakuan kita ya, egois kita berubah. Jadi akhirnya sekarang waktunya kita mengejar Tuhan ya, mencari perkenanan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ya puji Tuhan ya, kita harus saat ini udah zaman seperti ini kita prioritas hidup kita itu terutama Tuhan yang disenangkan ya. Kedua baru pekerjaan yang Tuhan percayakan kita harus kerjakan ya. Jangan tuh kerja dulu, baru Tuhannya nanti belakangan udah ngantuk gitu juga ya. Udah amin, Tuhan coba aminnya besok lagi doanya ya. Saking kemablasan tidur, kecapean. Nah itulah usia ya. Banyak alasan, banyak kelemahannya. Tapi kebanyakannya orang rasa hebatnya, rasa kuatnya, rasa mampu, tapi lupa keselamatan kita dijagai. Nah itu dia. Ya, makanya firman Tuhan jelas kasih di Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau Hmm, engkau ingin diberkati, Tuhan akan tambah-tambahkan. Di dalam hal kekurangan apapun, Tuhan sanggup menyediakan. Nah itu, jadi saya pikir-pikir, ya kalau orang memang tekad, kalau orang memang serius dengan Tuhan, itu dapat. iya, Beda dengan sama orang yang main-main sama firman. Hanya baca tok, kayak seperti baca koran lewat doang gitu ya, itu nggak masuk. Nggak jadi rema gitu ya. Tapi kalau kita renungkan, itu dapat gitu ya. Puji Tuhan, Pak Luski terima kasih ya firmannya ya. Ibu, Luar Ibu Elia, biasa ya. Ibu Elia, boleh aku ini, Ya. aku izin boleh. Oh iya, mau pulang ya? Iya, karena ini di tengah-tengah. Oh iya, oke deh. Iya Pak, makasih ya. Tuhan Untuk berkati ya. Tuhan berkati Bu Mm-mm. Elia. Untuk teman-teman di Tubuh Kristus Ilahi, aku pamit ya, karena aku masih di tengah jalan nih. Jadi tadi Terima kasih Pak Luski untuk ah, firman-Nya. terima kasih Bu Siska. Terima Kita kasih sampai Ya, jumpa Pak lagi Rizky. nih, Tuhan Pak berkati. Erikson, semuanya, Ya, Ibu Irawati. Aku mohon terima maaf kasih nih, ya. mohon maaf Ya, karena nggak apa-apa. Mm-mm. ya, Ya, aku live selamat ya, jalan karena ya. Ya, terima ini kasih Pak. Tuhan berkati. terima kasih Tuhan berkati semuanya Ya, teman-teman. terima kasih. Ya, makasih Teman-teman. Pak Udah ya, Rizky. udah. Salam ya sama kita. Ya, Tuhan berkati. Thank you. Tuhan berkati ya. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Ini jadi Tuhan memberikan eh, peringatan lagi kepada kita ya dengan firman ini. Ternyata firman ini memang
cari dulu kerajaan Allah itu memang betul ya, bukan cari bangun tidur langsung cari apa ya gitu ya. Nah, tapi itu iman yang diutamakan. Puji Tuhan ya. Pak Luski nggak bisa karena dia mesti pulang. Tapi biarlah saat ini saya minta angkat pujian untuk Pak Derikson ya. Angkat pujian nanti doa syafaat saya minta Ibu Esther ya. Doa syafaat Bu Esther. Iya, Silakan Bu. angkat pujian. Oke. Yuk. Pak Derikson angkat pujian. Ya. Terima kasih buat firman Tuhan pada saat malam hari ini, bagaimana kita memperbaiki prioritas hidup kita dari firman Tuhan Matius 6 ayat 33 yang saya yakin adalah ayat yang kita sukai dan kita selalu ingat bersama. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita akan berdoa. Sebelumnya kita bernyanyi. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Kita melayani Tuhan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan.
silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat tuntunanmu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Pada malam ini ya Bapa, ini kami Bapa, anak-anak-Mu. Kami belajar Bapa untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu tanamkan di loh hati kami. Biarlah itu boleh berakar, berbuah yang manis untuk menyenangkan hati-Mu. Ajari kami terus Roh Kudus, beri kekuatan kepada kami. Berikan Tuhan Roh-Mu yang kuat kepada kami. Biar Engkau menuntun kami, menghibur kami dari segala perjalanan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kalau kami masih bisa bersekutu dengan Engkau, semua itu karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena Engkau sayang sama kami ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Bapa, biarlah Tuhan pada malam ini Kau jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuntun kami terus Roh Kudus. Biarlah kami terus Tuhan mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Karena bukan karena kuat kami Bapa, bukan karena kepintaran kami, tetapi hanya mengandalkan kasih-Mu yang luar biasa. Karena begitu besar kasih-Mu Bapa, sehingga Engkau berikan anak-Mu yang tunggal, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ampuni kami Bapa, seringkali kami banyak kelemahan kami ya Bapa. Banyak Tuhan kelemahan kami. Tetapi kami percaya Bapa, biarlah Roh-Mu terus Tuhan menuntun kami, menghibur kami, mengajari kami untuk menjadi pelaku firman ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan berjalan bersama dengan Engkau menjalani hidup ini. Karena hidup ini Bapa semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin hari Bapa kasih semakin dingin seperti firman-Mu. Dan banyak Tuhan yang boleh kami alami Tuhan yang tidak sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Tetapi kami percaya Bapa, bersama dengan Engkau kami cakap menangguh. Karena Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa buat malam ini. Biarlah kami semua Tuhan yang ada di sini, baik juga Tuhan anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami, menjadi orang-orang yang terpilih ya Bapa. Sebab firman-Mu berkata, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Biarlah kami Bapa masuk sebagai orang yang terpilih. Karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Bapa, Engkau berkati gembala kami Ibu Elia ya Bapa, yang selalu boleh kami dituntun Tuhan, boleh kami belajar firman-Mu Tuhan, boleh kami terus Tuhan merenungkan kasih-Mu yang luar biasa. Dimanapun kami berada ya Bapa, Kau lawat kami Tuhan, beri kekuatan kepada kami. Biarlah kami Tuhan mengingat firman-Mu di Mazmur 91. Sampai tua kami Bapa, sampai uban di kepala kami, Engkau menggendong kami. Terima kasih Bapa buat malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah semua kami Tuhan, Engkau menguatkan kami. Engkau menjadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kami selalu mengharap kepadamu, mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa.
mengucap syukur kepadamu. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang terbelenggu Engkau lepaskan ya Bapa. Yang ada masalah Engkaulah jawaban ya Bapa. Yang lemah Engkau memberi kekuatan kepada kami. Biarlah kami semakin hari Bapa, semakin mencari Engkau Tuhan. Seperti firman-Mu, biarlah kami menjadi Tuhan pelaku-pelaku mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua Engkau tambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan berdoa ya Bapa buat anak-anak kami semua, keturunan kami. Bapa, biarlah kami Tuhan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Karena kasih-Mu yang luar biasa. Karena Engkau Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kami. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi kami, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada ya Bapa. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu di akhir zaman ini. Biarlah kami terus Tuhan mendengar suara-Mu, mengikuti Engkau. Biarlah Roh-Mu Tuhan selalu menuntun kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau berdoa Bapa buat bangsa kami ini. Selamatkan bangsa kami ini Bapa. Ampuni bangsa kami ini ya Tuhan. Curahkan pertobatan yang besar-besaran Bapa kepada bangsa kami ini. Engkau jamah pemimpin kami. Mulai dari tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Beri roh takut akan Engkau kepada bangsa kami ini. Biarlah segala lutut berkeluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Biarlah Bapa bangsa kami ini menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga kami mau berdoa buat bangsa Israel Tuhan. Kau berkati bangsa Israel Tuhan. Engkau tutup bungkus bangsa ini Tuhan. Berikan Tuhan hikmat surgawi kepada pemimpinnya Tuhan. Mulai dari tertinggi sampai yang terendah. Engkau tutup bungkus Tuhan bangsa ini. Dalam bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Engkaulah yang di depan melawan segala musuh-musuhnya. Biarlah bangsa ini di belakangnya ya Bapa. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa si pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan untuk bangsa ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ya, makasih ya untuk doanya. Karena ini yang pembicaranya sudah selesai, mungkin kita nggak ada disaringkan firman ya, kita tutup aja di dalam doa aja ya, kita selesaikan. Jadi nggak ada disaringkan firmannya karena Paulusinya sudah kembali, jadi kita tutup aja dalam doa ya, nanti kita doa berkat. Mari saat ini kita angkat kedua tangan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang utama di atas segala-galanya Tuhan. Saat ini kami mengangkat kedua tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kekuatan ilahi, biarlah roh-Mu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas pohon yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima Oke, kasih. ya, kita Terima bisa kasih Bu disaring. Elia. Terima kasih juga Pak Derikson untuk pujiannya. Terima kasih kita Ya. semua. Ya,
Bu Ya, Siska, terima kasih Terima Ira, kasih. Kak, ya. Ripka, Terima kasih Terima Rika, kasih Pak Masa Denisa. Terima kasih Bu Elia. Tuhan terima kasih memberkati. ya. Kak. Jumpa kembali. Selamat malam semuanya ya. Terima Ya, kasih. selamat malam. Memberkati. Shalom semuanya. Amin. Salam.